Mata kuliah Matematika Ekonomi adalah salah satu mata kuliah yang umum diajarkan dalam program studi ekonomi. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan konsep-konsep matematika yang digunakan dalam analisis ekonomi. Matematika ekonomi menggabungkan prinsip-prinsip dasar matematika dengan teori ekonomi untuk membantu memahami dan menganalisis fenomena ekonomi. Dengan memahami matematika ekonomi, mahasiswa akan mampu mengaplikasikan metode matematika untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi, membuat keputusan yang informasional dan logis, serta menginterpretasikan hasil analisis dengan pemahaman yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Putra. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian biaya marginal dalam matematika ekonomi. Secara ekonomi, biaya marginal atau marginal cost itu adalah besarnya tambahan biaya total yang dibutuhkan akibat tambahan hasil produksi satu unit pada suatu tingkat produksi tertentu. Jadi jelas ya, dari pengertian aja udah besarnya tambahan biaya total yang dibutuhkan akibat tambahan hasil produksi satu unit pada suatu tingkat produksi tertentu. Jadi setiap ada satu unit yang dibuat itu ada marginal cost-nya atau biaya tambahannya setiap satu unitnya itu ada marginal cost. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematis, biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Karena bentuk fungsi biaya total yang bisa berbeda untuk berbagai interval, maka besar biaya marginal pun kemungkinan bisa beda untuk berbagai tingkat produksi. Sebelum kita memulai, mari kita tinjau kembali konsep dasar tentang pendapatan total atau total revenue. Pendapatan total atau RX adalah pendapatan keseluruhan yang diperoleh dari memproduksi X unit suatu komoditi. Ini mencakup semua pemasukan dari penjualan komoditi tersebut pada tingkat produksi tertentu. Namun, saat kita berbicara tentang pengambilan keputusan yang cerdas dalam meningkatkan produksi, kita perlu mempertimbangkan perubahan pendapatan yang akan kita peroleh. Inilah mengapa kita membutuhkan konsep pendapatan marginal. Di sini ada perumusan dari biaya marginal. Jika R dalam kurung X adalah total pendapatan untuk memproduksi X unit suatu komoditi, maka pendapatan marginal untuk memproduksi X0 adalah turunan pertama dari fungsi pendapatan total, yaitu R aksen dalam kurung X0, yang merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan yang akan diperoleh jika produksi naik dari X0 ke dalam kurung X0 plus 1. Pendapatan marginal atau marginal revenue adalah turunan pertama dari fungsi pendapatan total dalam kurung R aksen dalam kurung X. Dalam matematika, turunan pertama menggambarkan perubahan kecil dalam nilai fungsi saat variabel independen mengalami perubahan kecil. Dalam konteks kita, turunan pertama dari fungsi pendapatan total memberikan perkiraan pendapatan tambahan yang akan diperoleh jika produksi ditingkatkan dari X0 ke dalam kurung X0 plus 1 unit. Namun penting untuk dicatat bahwa asumsi-asumsi tertentu harus dipenuhi agar pendekatan ini berlaku. Fungsi pendapatan total haruslah kontinu, tidak boleh ada pemasukan negatif, dan fungsi penawaran haruslah tepat. Jika semua syarat ini terpenuhi, pendekatan ini dapat memberikan estimasi yang andal tentang pendapatan marginal. Mengapa penting bagi kita untuk memahami konsep pendapatan marginal? Ini memberikan wawasan yang berharga kepada para produsen dalam mengambil keputusan tentang tingkat produksi yang optimal. Dengan mengevaluasi pendapatan marginal, seorang produsen dapat menilai apakah peningkatan produksi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya tambahan yang dikeluarkan. Ini membantu dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya ada pendapatan marginal atau MR. Pendapatan marginal merupakan penerimaan tambahan yang diperoleh dari bertambahnya satu unit output yang terjual atau diproduksi. Nah, pendapatan marginal ini merupakan turunan pertama dari fungsi pendapatan total atau TR, dan MR adalah tambahan penerimaan akibat tambahan satu unit barang yang terjual. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu soal biaya marginal ini. Nah, di sini diketahui jika TC sama dengan 40 plus 5Q dikurangi 5Q kuadrat plus 2Q pangkat 3. Maka tentukanlah A fungsi MC, B berapakah MC saat Q sama dengan 3 dan saat Q sama dengan 5.
Baik, di sini kita tahu sendiri bahwa kita disuruh mencari fungsi MC itu sendiri. Di sini ada yang sudah diketahui yaitu TC. TC sama dengan 40 ditambah 5Q dikurangin 5Q kuadrat plus 2Q pangkat 3. Nah, rumus MC itu sendiri yaitu D dikali TC dibagi DQ. Nah, kemudian dari TC itu sendiri diturunkan 5Q menjadi 5, terus dikurangin 5Q kuadrat menjadi minus 10Q, dan juga ditambah 2Q pangkat 3 diturunkan menjadi 6Q pangkat 2. Kemudian ditanya juga pada saat Q sama dengan 3 dan pada saat Q sama dengan 5. Nah, di sini cara mencarinya yaitu rumus dari MC tersebut kan kita udah menurunkan tadi dari TC. Nah, maka kita tinggal memasukkan aja isinya 3 yaitu 5 dikurangin 10 dikali Q-nya tadi 3 terus ditambah 6 dikali Q tadi yaitu 3 dipangkatkan 2 sama dengan 29. Terus pada saat Q5 yaitu sama dengan sebelumnya, MC sama dengan 5 minus 10 dikali kalau tadi 3, sekarang pada saat Q5 yaitu dikali 5 ditambah 6 dikali 5 juga dipangkatkan 2 sama dengan 105.